Ya, kita tahu bahwasanya di antara angan-angan yang kalau bisa diutarakan oleh seorang yang dalam kondisi ihtidhar, yaitu menghadapi sakaratul maut, dia ingin sekali bisa ditunda kematiannya, barang sebentar, barang setengah jam. Buat apa? Untuk dia bisa mensedekahkan harta yang masih dia miliki. Tetapi waktunya sudah lewat, sudah tidak bisa. Ya. Sehingga Allah mengatakan wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah tiba waktunya, ya, ajalnya, Allah tidak akan bisa menunda meskipun hanya sedetik. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Timbul pertanyaan, kenapa orang yang jika di sakaratul maut, ya, dia berkeinginan untuk bisa bersedekah? Apa rahasia sedekah, ya? Kita tahu banyak amal soleh banyak, dan semua yang salat, ya, kemudian puasa, berbakti sama orang tua, ini juga amalan-amalan hebat, bukan cuma sedekah. Tapi Allah ingatkan dalam ayat ini tentang orang-orang ingin bersedekah. Bisa jadi orang ini yang akan meninggal dunia ini punya harta yang banyak, ya, yang seandainya dia diberi umur, dia akan bisa beramal soleh yang banyak dengan sedekah, dan bisa jadi dia juga tahu tentang agungnya sedekah. Ya, maka ini ayat peringatan bagi kita, ya, agar kita jangan terpedaya dengan kesehatan yang kita miliki, dengan kekayaan yang kita miliki, karena jika tiba ajal, kesehatan, kekayaan tersebut tidak akan bisa menunda ajal kita sedetik pun. Tidak sebagaimana sebagian orang kafir, orang musyrikin yang Allah sebutkan tentang sifat mereka. Kata Allah, alladzi jama'a mala wa addada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka bahwasanya harta yang dia kumpulkan itu akan menunda kematiannya, akan mengkekalkannya. Kalla, kata Allah, tidak, sekali-sekali tidak. La yumbadzanna fil hutama, dia akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Jadi harta yang kita miliki, ya, dolar yang kita miliki, emas batangan yang kita miliki, mobil yang kita miliki, rumah yang kita miliki, tidak akan mengurangi, ya, atau tidak akan menambah umur kita sedetik pun. Jika telah tiba ajal, maka kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa tertunda sedikit pun sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada dua hal yang perlu kita ingatkan. Pertama, kita harus saling mengingatkan diri kita tentang namanya kematian. Berbicara tentang kematian adalah pembicaraan yang memang tidak menyenangkan, ya. Karena kalau kita sudah berbicara tentang kematian, banyak mungkin kesenangan yang harus kita lepaskan, ya. Makanya Nabi SAW sendiri mengatakan dalam suatu hadis, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Kata Nabi SAW, perbanyaklah untuk mengingat penghancur kelezatan. Rasulullah menyuruh kita untuk berbanyak mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut, yaitu kematian. Ini isyarat bahwasanya kalau orang ingat kematian, hidupnya menjadi tidak begitu tenteram, karena dia gelisah, dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena pembicaraan tentang kematian memang mungkin kurang menyenangkan, tapi kita harus bicarakan. Karena kita semua, wahai bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua sekarang sedang ngantri menuju titik yang sama, dan kita dalam antrian, tidak seorang pun dari kita keluar dari antrian tersebut, itu menuju titik kematian. Dan jika sudah tiba kematian, tidak ada yang bisa lolos. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, maka kalian akan didatangi oleh kematian. Meskipun kalian berada dalam benteng yang kokoh, siapapun dia, mau jenderal, mau presiden, mau panglima, meskipun dikawal oleh mungkin ribuan pasukan, jika telah datang kematian, maka semua itu tidak bermanfaat, ya. Jika telah datang ajal, ya. Ya. Seorang ingin lari dari kematian, maka kematian akan mengajarnya. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peringatan-peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'akumun nadhir", telah datang peringatan bagi kalian. Dan di antara peringatan tersebut adalah perubahan kondisi tubuh kita. Ini peringatan bahwasanya kita akan menuju pada titik kematian.